Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak muda itu kan suka, karena dia itu emosinya tinggi, suka melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya ya tawuran, atau misalnya minum-minuman overdosis, atau misalnya ngebut-ngebutan. Nah, sehingga banyak anak muda itu yang meninggal. Dan banyak juga yang bunuh diri, dan itu juga bukan cuma laki-laki yang banyak meninggal, perempuan juga banyak juga yang bunuh diri. Perempuan banyak nggak Bu yang bunuh diri? Ya ada. Nah, Ada, tapi bukan karena dia kurang belajar tentang akhlak dah. Maksudnya ibaratnya itu lepas dari agama. Kalau kita terikat sama agama, kita tahu nih tentang agama, pasti nggak sampai terjadi hal-hal yang buruk. nah apakah itu berarti umur seseorang itu bisa diperpendek atau diperpanjang? Nah, umur seseorang itu udah ditentukan oleh Allah. Jadi misalnya umur seseorang 5 tahun, atau 20 tahun, atau 100 tahun. Nah, itu udah ditentukan umurnya segitu. Jadi umur itu nggak bisa ditambah atau dikurangi. Misalnya dia tuh dengan cara bunuh diri, itu berarti mengurangi umur. Itu nggak begitu. Jadi meskipun dia itu bunuh diri, umurnya tetap emang segitu. Tapi ini bukan berarti bahwa Allah tunduk sama ajal, bukan. Ajal tetap tunduk sama Allah, ajal tetap yang menentukan Allah. Cuma Allah emang nggak mau ngerubah ajal itu. Tapi kalau Allah mau ngerubah ajal itu, misalnya orang umurnya 10 tahun, dia rubah jadi 100 tahun, itu bisa aja Allah begitu. Nah, tapi yang setahu saya, Allah emang nggak mau ngerubah ajal itu. Jadi umur seseorang itu udah pasti. Karena apa? Karena Allah yang menentukan, udah ditentukan segitu. Nah, jadi kalau kita itu sebagusnya, ya istilahnya tuh sama nyawa itu dieman-eman gitu. Jadi dihati-hati, jangan sampai kita tuh ceroboh atau membahayakan, apalagi sampai membahayakan nyawa. Misalnya ngebut yang terlalu ngebut, misalnya itu kan naik motor suka tuh kalau ngebut-ngebutan terlalu ngebut, itu kan bisa berbahaya. Atau juga hal-hal yang bisa menyebabkan kematian, misalnya ya seperti tadi itu, overdosis atau tawuran. Nah, kenapa kok anak muda suka melakukan hal tersebut? Yaitu karena, kalau menurut saya sih, itu karena pendidikan agamanya kurang. Jadi seharusnya dari kecil tuh anak semestinya dikasih pendidikan agama yang bagus atau dimasukin ke pesantren. Kenapa kok begitu? Karena di pesantren itu biasanya anak yang sekolah di pesantren itu nggak tawuran biasanya. Nggak tawuran, nggak overdosis, nggak main kebut-kebutan. Nah, biasanya begitu. Gua nggak mau masuk pesantren, nggak enak, nggak gaul, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, emang sih di pesantren emang banyak larangan-larangan begitu, tapi akibatnya jadi baik nantinya. Coba yang pinter-pinter ngaji jadi imam, suaranya bagus, itu dari mana? Dari pesantren. Apa ada anak suka ngebut, gaul, naik motor, suka minum-minuman itu, terus ngajinya bagus, bisa ceramah? Nah, itu biasanya ya barangkali ada satu dua ya, tapi rata-rata pada umumnya tuh orang dari pesantren, banyak kan begitu. Kenapa? Karena pendidikan agama tuh nggak cukup dengan waktu sebentar terus bisa. Biasanya pendidikan agama tuh memerlukan waktu yang lama, yang memerlukan waktu yang kontinu, terus-terusan setiap hari. Makanya kalau bagusnya sih kalau kita tuh punya anak gitu, atau sih apa sih, harusnya tuh dimasukin di pesantren dari sejak
muda, misalnya dari sejak SD. Nah itu supaya apa? Supaya kedepannya dia jadi orang yang soleh, jadi bermanfaat bagi agama. Begitu bener nggak Bu? Hmm? Bener nggak begitu? Harusin masukin pesantren. Iya, masukin pesantren biar kita punya akhlak yang baik. Nah tapi kok Ibu anaknya nggak dimasukin pesantren? Ya itu karena kemampuan kita. Ya pengen, tapi kan kita nggak punya, kan harus punya biaya. Kita kalau mau masukin pesantren itu harus punya biaya, duitnya harus punya. Kalau nggak punya gimana ya? Akhirnya masukinnya ke madrasah. Karena biayanya uangnya pas-pasan buat untuk mencukupin kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan. Jadi masukin yang terjangkau aja. Tapi kan yang madrasah itu kan banyak agamanya. Jadi bisa pendidikan akhlaknya itu lebih baik lagi daripada kalau negeri itu agamanya cuma satu. Agamanya satu itu cuma agama yang pinggiran aja. Tapi kan kalau di madrasah itu banyak agamanya aja 6, ada fikih, ada akidah, kan bermacam-macam. Al-Fajr. Jadi banyak kalau di madrasah sanawiyah. Nah tapi kalau orang itu pengen supaya anaknya tuh jadi anak yang soleh, itu kayaknya hampir mustahil atau sangat susah kalau nggak dimasukin pesantren. Itu ya mungkin aja sih kalau emang orang tuanya itu mendidik benar-benar dan orang tuanya emang paham agama, bisa aja begitu. Tapi kalau orang tuanya juga udah kurang paham agama, dididiknya juga nggak begitu tekun. Emang Karena di pesantren itu lebih bagus. Kalau di pesantren itu anak bisa mandiri, jadi pemikirannya itu lebih baik, jauh sama orang tua itu lebih baik karena dia langsung apa yang dia harus dilakukan tuh, jadi dia langsung mikir. Tapi kalau maunya anak di rumah itu ngadelin anaknya itu sama orang tua aja. Jadi mau nyuci piring, ntar aja ada kakaknya, ada ibunya. Nah, itu kan masih ngandelin orang lain. Jadi malasnya itu lebih anak tinggi. Kalau maunya di pesantren itu dia karena kedorong sama yang temennya yang lain. Oh, jam segini harus belajar, jam segini harus berangkat sekolah, harus jam segini harus bangun sholat bareng sama, sholatnya bersama-sama, waktunya belajar jam segini. Jadi udah teratur dengan waktu juga. Jadi oh jam segini istirahat, harus tidur, gitu terbagi waktunya. Karena jadi kedorong sama teman-temannya juga. Kalau di rumah nggak ada yang dorong karena orang tua sendiri, semuanya di rumah. Terus nggak ada yang nyuruh. Kadang-kadang anak disuruh orang lain sama disuruh orang tua itu masih takut disuruh orang lain. Jadi lebih rajin coba nih anak di sekolahan disuruh gurunya nyapu. Nah langsung disapu. Tapi kalau anak disuruh di rumah itu sapuin, ya ntar gitu. Biasanya suka membantah gitu. Nah kalau anak di rumah itu Bu, kebanyakan anak laki nih ya, karena biasanya tuh kalau di rumah itu kebanyakan tuh main. Kalau anak laki tuh, jadi laki perempuan tuh sama aja. Nah udah di samping main juga kebawa sama pergaulan yang nggak benar. Kalau di rumah tuh. Nah kalau di pesantren tuh nggak begitu. Jadi di pesantren tuh karena lebih ketat ya, jadi dari waktu 24 jam tuh udah ada pembagian waktunya, jadi udah diatur. Nah kalau di rumah kan nggak ada pembagian waktu. Nah kalau di pesantren ada pembagian waktu itu. Iya, karena Jadi udah gitu di pesantren tuh kan nggak setiap waktu santri itu bisa keluar itu. Jadi nggak akan terpengaruh sama pergaulan di luar yang nggak bener. Jadi di pesantren itu jauh lebih bagus, jauh lebih positif daripada di luar pesantren itu Bu. Makanya pendidikan pesantren itu jauh lebih bagus itu daripada nggak di pesantren. Jadi lebih baik tuh anak dari sedini mungkin dimasukin pesantren. Ya kalau misalnya udah telanjur SMP, udah telanjur SMA ya nggak apa-apa, masukin aja udah SMA masuk pesantren ya masih lumayan daripada nggak sama sekali. Ya begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.